Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Ya, sudah jelas dan pasti di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Dewa United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 1-5. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung untuk sementara berada di peringkat nomor 2 dan tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka. Dan untuk kedua kalinya musim ini, Persib Bandung bisa menang dengan skor yang telak sejak dilatih oleh Boyan Hodak setelah sebelumnya menang lawan Persita Tangerang dengan skor 5-0. Dan jika di pertandingan lawan Persita yang mencetak 3 gol alias hat-trick adalah David da Silva, maka di pertandingan malam hari ini yang mencetak 3 gol alias hat-trick adalah Ciro Alves. Dan memang teman-teman, faktanya Dewa United bukan merupakan tim yang sekarang berada di zona papan atas. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir juga mereka mulai sulit untuk bisa meraih kemenangan. Tapi jangan lupa juga teman-teman bahwa untuk pertama kalinya musim ini Dewa United kemasukan total 5 gol dalam satu pertandingan mereka. Artinya kan jelas Persib menang bukan karena faktor keberuntungan, dan mereka juga menang sebetulnya dengan susah payah teman-teman. Walaupun memang skor akhirnya nih kita lihat 1-5, ya mungkin kita akan berpikir, wah Persib gampang banget ya menang lawan Dewa United. Nah, jika kalian berpikir seperti itu, berarti kalian keliru. Karena saya ngelihat taktik dari Persib Bandung di pertandingan malam hari ini beda total. Ini Persib yang beda total teman-teman, dan saya sungguh gak nyangka bahwa taktik yang akan dipakai oleh Coach Boyan Hodak seperti ini. Apa taktiknya? Nanti saya akan jelaskan, sabar dikit dong. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 799.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Nah, kembali ke pertandingan malam hari ini, kita bisa melihat bahwa memang Persib Bandung bermain dengan strategi bertahan. Dan ini, strategi ini nggak salah, karena memang Persib bermain di kandang tim lawan. Apalagi Dewa United tuh di pertemuan pertama kan sempat unggul ya dengan skor 2-0. Kemudian disamakan oleh Persib Bandung ya, hampir saja Persib kalah. Tapi pada saat itu bukan Boyan Hodak kan pelatihnya kan. Nah, kali ini kita lihat dengan pelatih Boyan Hodak, dia yang pertama bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya karena ada 4 perubahan yang dilakukan di line up di malam hari ini, dan juga permainannya justru bertahan dari Persib. Counter-counternya bahaya banget, dan saya melihat para pemain Persib ini latihan pressing di pertandingan ini karena para pemain Dewa United dari tengah tuh gak bisa membangun serangan, mau gak mau mereka bermain dari wing. Ternyata dari wing para pemain Persib, Rezaldi dan juga Kakang mainnya disiplin banget di kedua sektor fullback. Dan di tengah saya ngelihat bahwa peran dari Maklok dan juga Dedi ya sangat disiplin. Mereka benar-benar mengawal lini tengah. Mereka jarang ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi itu yang menggagalkan upaya para pemain Dewa United membangun sebuah proses serangan yang rapi. Tapi di depan Persib Bandung ini mematikan. Karena ada Ciro Alves dan juga ada David da Silva. Tapi sangat disayangkan Febri performanya memang masih belum stabil ya. Saya ngelihat sulit pemain ini akan berkembang jika dia tidak bisa meningkatkan performanya. Ya, saya harus mengatakan apa adanya ya. Maka itu kemudian dia diganti juga kan di babak kedua, kalau nggak salah Edo yang masuk ya. Jadi 4 perubahan yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak itu ya, saya jelaskan lagi kepada teman-teman ya, biar saya nggak salah ya. Jadi memainkan Kakang di sebelah kanan, memainkan Rezaldi di sebelah kiri, kemudian memainkan Febri Haryadi di sebelah kanan. Ya, Levi Madinda kembali bermain, dan Deddy Kusnandar kali ini yang bermain, bukan Rahmat Irianto. Jadi ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak dari pertandingan sebelumnya lawan Arema. Sedangkan dari Dewa United, sebenarnya mereka punya materi pemain yang bagus juga, dan hanya satu perubahan yang dilakukan oleh pelatih mereka, Ricky Kering ya, Jean-Olde Ricky Kering, di mana kali ini Ricky Kamboya yang bermain menggantikan Agung Manan, tapi formasinya berbeda. Ini nggak seperti ketika Dewa lawan PSM Makassar. Pada saat itu formasinya 5-3-2, kali ini 4-3-3, cukup berani juga. Sebetulnya ini materi pemainnya bagus nih, ada Sonny Stevens, penjaga gawang mereka bagus, ada Zainuri, ada juga Altabala di sebelah kiri, ada Mitrevski, ada juga di kanan Adi Setiawan, di tengah ada
Kolovos, kemudian ada juga Ricky Kambuaya, dan ada juga Theo Numberi, di depan ada Rangga Muslim, cepatkan ini pemain, ada Alex Martins, dan juga ada Majid Osman. Tapi saya ngelihat para pemain Dewa gak kompak ini ya. Walaupun mereka menciptakan peluang, tapi peluangnya juga gak banyak yang berbahaya. Dan dari jalannya pertandingan tampaklah para pemain Persib bermain dengan cara yang sabar. Mereka nggak mau all out, mereka paham kalau mereka all out karena counter bisa bahaya. Apalagi ini kan kandangnya Dewa ya. Mereka udah paham lah seperti apa mereka perlu bermain di kandang mereka sendiri, di lapangan mereka sendiri gitu. Tapi ternyata ini gol pertama dari Persib Bandung mengagetkan saya juga sih. Karena saya kira itu David akan shooting, tapi sambil terjatuh dia bisa memberikan passing kepada Ciro Alves. Padahal Ciro Alves ini kita tahu kan, biasanya melepaskan shooting, tapi yang ada kita lihat dia justru menunggu bola, tapi dia mencari ruang juga. Sehingga ketika David yang dikawal oleh 3 pemain dari Dewa United, justru dia bisa mengarahkan bola kepada Ciro yang mencetak gol pertama. Ini gol pertama ini sangat krusial teman-teman. Karena kan ini gol cepat ya bagi Persib Bandung ya. Jadi ketika sudah mencetak gol pertama, para pemain Persib masih bisa fokus dalam melakukan mid press. Jadi ini bertahan, yang tadi saya katakan Persib bermain bertahan, bukan artinya bertahan total, enggak. Bukan bermain di area mereka sendiri, enggak. Tapi bertahan di tengah. Nah ini yang penting, supaya para pemain Dewa United gak leluasa untuk membangun serangan sampai area pertahanan dari Persib Bandung. Nah artinya kan cara bertahan ini yang diandalkan oleh Coach Boyan Hodak dalam taktiknya, bukan meminta para pemain Persib udah bertahan total. Yang mana mungkin, Persib juga punya materi pemain yang bagus di depan kan. Dan kemudian tidak berselang lama ya, banyak peluang dari Persib ketika mereka main counter, walaupun gak gampang bagi mereka untuk menciptakan peluang, sebelum akhirnya Ciro Alves yang bisa mencetak gol. Saya ngelihat ini adalah gol yang bagus ya, karena ketika dia mendapatkan bola, ketika dia diumpan oleh Deddy Kusnandar ya kalau nggak salah, atau Kakang tuh ya, saya gak jelas. Ketika dia diumpan itu bola, sebetulnya bisa saja sih dia membagi bola ke dalam kotak penalti. Kayaknya ada David da Silva dan juga ada Febri, tapi ini pemain kan punya insting untuk mencetak gol. Nah saya agak kaget juga sih ketika dia syuting dari luar kotak penalti. Saya kira nih kemungkinan akan di-save oleh Sonny Stevens, ternyata masuk loh. Nah udah 0-2, baru para pemain Persib mulai berani nih sedikit keluar menyerang. Nah artinya Coach Boyan Hodak ini paham para pemain Persib ini harus sabar mainnya, jangan komit, jangan bermain terlalu terbuka, jangan seperti lawan Arema tuh main terlalu terbuka, mainnya dengan emosi tinggi, wah yang ada kebobolan juga kan. Dan saya melihat para pemain Persib bisa pressing dengan baik karena mereka bermain dengan tenang, jadi emosinya tuh gak tinggi. Kalau emosinya tinggi, banyak pelanggaran, permainan keras, bisa nanti ada yang kena kartu merah loh. Dan masuk babak kedua memang sih pelatih dari Dewa United, Jean Olderi Kering ini melakukan banyak pergantian. Tapi saya melihat absennya Egy ini juga mempengaruhi sih sistem permainan Dewa ketika mereka menyerang ya. Saya melihat Septian, Feby Eka, dan Ahmad Ufiandani ini masuk juga gak bisa memberikan banyak perubahan. Tapi kemudian Edo masuk ya menggantikan Febri Haryadi seperti yang tadi saya katakan. Dan kemudian David da Silva bisa mencetak gol. Tapi ya ini saya juga agak jelas nih offside atau onside nih David da Silva. Kalau ngelihat dari replay tapi tidak di pause, tidak di stop itu replay dan tidak di zoom, ya nggak kelihatan gitu apakah dia onside atau offside. Tapi ya wasit mengesahkan gol ini mungkin ya, jadi terlihat mungkin juga nih David timingnya benar ketika dia menerima umpan, atau ketika Ciro melepaskan bola ke arah dari David da Silva. Sudah 0-3, saya sudah yakin ini game sudah milik Persib, udah gak mungkin comeback ini Dewa. Tapi kemudian Ciro Alves dilanggar. Nah ini teman-teman harus paham loh, kalau di dalam kotak penalti ada kontak, dan kontak itu mengganggu keseimbangan badan dari pemain, ya jelas itu pelanggaran. Jadi jangan dilihat kontak ini lemah atau kontak ini keras, atau seharusnya pemain yang dapat kontak itu bisa saja tetap lanjut berlari atau seharusnya nggak jatuh. Jangan pikir seperti itu. Pokoknya kalau ada gangguan ke pemain yang berada dalam posisi ofensif, apalagi gangguan itu dari belakang, apalagi pakai tangan, ya kemungkinan besar itu pelanggaran. Jadi memang ada tangan dari Ricky Kambuaya kan, walaupun memang nggak keras pelanggarannya, tapi ada tangan begini, yaitu mengganggu keseimbangan dari Ciro Alves. Dia terjatuh, ya jelas lah ini penalti. Ya, tapi kan mungkin yang nggak suka sama Persib akan mengatakan tuh diving. Ya kalau gimana caranya mau dibilang diving? Nanti kalau ada pemain Persib yang seharusnya dapat penalti gak dapat penalti, dibilang Persib nyalainnya wasit aja. Nah mungkin sekalian karena kalian akan mengomentari, wah Bung Binder ini pro Persib. Enggak, faktanya seperti itu. Jadi kita juga harus fair ketika kita memberikan analisa atau kita melihat permainan dari sebuah tim ya. Kalau memang ini ada gangguan di dalam kotak penalti, jelaslah penalti. Kemudian Ciro Alves bisa convert. Nah, ketika sudah 0-4 ya udahlah, ini pertandingan milik dari Persib dan kita lihat Edo Febriansyah kemudian bisa memberikan umpan kepada David da Silva, ada gol, dan seharusnya Persib bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak sih. Tapi itu kan Mitrevski ya mencetak gol dari penalti ketika ada pelanggaran tampaknya ke Alex Martins ya.
saya lupa, dan dia bisa mengeksekusi dengan baik. Tapi secara keseluruhan TJ juga melakukan banyak saves, teman-teman. Jadi bukan berarti Dewa United gak punya peluang, nggak ada. Ada, mereka punya banyak peluang juga. Tapi TJ mainnya bagus kali ini. Kalau dari penalti kan sulit ya. Dan sebetulnya ada lagi peluang dari Ciro Alves, ada lagi dari David da Silva, bahkan dari Beckham Putra loh, yang masuk sebagai pemain pengganti. Jadi Persib ini saya ngelihat dalam counter attack mereka nih rapi. Kan saya pernah jelaskan bahwa sekarang Persib tuh gak selalu bermain terbuka. Ada salah satu konten tentang Persib yang saya jelaskan. Ada counter-counter mereka berbahaya, dan memang harus seperti itu. Jangan kelamaan goreng bola, nanti gosong loh. Bagi itu bola, walaupun Ciro kadang-kadang kelamaan goreng bola, tapi di match ini dia bagi nih bola. Nah itu yang penting kan. Dan kita lihat sekarang bagaimana Dewa United bisa bangkit nanti di next match ya. Karena sebetulnya sempat mereka trennya itu positif, dan Persib ya sekarang harus bisa mempertahankan momentum mereka, dan Coach Boyan Hodak harus terus melakukan rotasi di line up seperti yang dilakukan untuk menjaga kebugaran dari para pemain Persib. Dan besok rencana teman-teman, saya juga akan nonton pertandingan antara Bayangkara Presisi Indonesia FC lawan Persija Jakarta ya, karena sudah lama saya tidak nonton match dari Persija, dan pasti nanti saya akan membuat analisa dari pertandingan tersebut. Ya saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari Persija mungkin yang nonton juga konten ini ya, nanti stay tune, saya akan memberikan analisa karena bagi saya menarik nih pertandingan Bayangkara lawan Persija, karena kalau nggak salah nih kandangnya sama ya, kalau nggak salah mainnya di Stadion Patriot ya. Nah kita lihat nanti siapa yang bisa meraih kemenangan, dan juga pertandingan sepertinya tanpa penonton juga kan. Jadi itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Persib, asalkan para pemain kompak, asalkan para pemain fokus, asalkan mereka bermain kolektif, asalkan wasitnya benar, maka kemungkinan besar Persib yang akan meraih kemenangan. Anak saya Jas yang merupakan fan dari Persib sekarang di atas lagi makan es krim, dan kemungkinan akan tidur nyenyak karena tadi dia happy sekali. Saya mau ngajak dia di sini ngonten tapi nggak mau dia. Ya udah, mau bikin apa kan, anak juga gak bisa kita paksa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.